Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almira Wahyu Auliadina Nur Hikmah dari program Pasca Sarjana IAIN Salatiga. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai prinsip-prinsip dan model pembelajaran pendidikan agama Islam. Pertama, kita akan membahas apa itu prinsip. Prinsip dalam pembelajaran berasal dari kata prinsipia, yang berarti permulaan atau titik awal. Prinsip juga diartikan sebagai asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar dalam bertindak dan berpikir. Sedangkan pembelajaran merupakan adanya hubungan timbal balik atau stimulus dan respon, di mana guru memberikan stimulus dan peserta didik memberikan respon. Jadi adanya timbal balik. Dapat disimpulkan bahwa prinsip pembelajaran adalah landasan berpijak dengan harapan tujuan pembelajaran tercapai. Dengan kata lain, pembelajaran adalah suatu proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Prinsip-prinsip pembelajaran secara umum dan bisa dikaitkan dengan pembelajaran pendidikan agama Islam, di mana yang pertama adalah prinsip perhatian, keaktifan, keterlibatan langsung, pengulangan, dan tantangan. Yang pertama adalah prinsip kesiapan, di mana proses belajar ini dipengaruhi kesiapan peserta didik, di mana sebelum guru memulai pembelajaran dipastikan peserta didik siap dan menerima pembelajaran nantinya. Yang kedua adalah prinsip motivasi. Di sini tujuan dalam pembelajaran diperlukan untuk suatu proses yang terarah. Motivasi juga memberikan semangat pada peserta didik. Yang ketiga yaitu keaktifan belajar. Jadi guru dipastikan harus membuat lingkungan kelas itu mengalami keaktifan dalam pembelajaran nanti. Berbicara mengenai model pembelajaran dalam implementasi pendidikan agama Islam, di mana model pembelajaran diartikan sebagai prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Model pembelajaran dalam pengertian lain yaitu seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum dan sesudah pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Model pembelajaran ini berkaitan dengan pendekatan strategi atau metode pembelajaran. Model pembelajaran dalam pengertian lain yaitu seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum dan sesudah pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Model pembelajaran ini berkaitan dengan model pembelajaran dalam kaitannya pendidikan agama Islam. Di sini ada beberapa model. Yang pertama adalah model inquiry discovery approach, yaitu model ini menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan jawaban dalam suatu masalah yang ditanyakan. Yang kedua, expository learning, di mana model ini adalah strategi pembelajaran yang menekankan pada materi secara verbal dari seorang guru. Yang ketiga adalah mastery learning atau belajar tuntas, di mana
Model ini berkaitan dengan pendekatan sistem pelajaran yang mensyaratkan siswa untuk belajar secara tuntas. Yang keempat, ada humanistic education, yaitu menekankan pada aspek kognitif dan afektif dalam proses pembelajaran. Dapat ditarik kesimpulan dari makalah saya, beberapa prinsip model pembelajaran yang kaitannya dengan pendidikan agama Islam. Dari sekian model di atas, masih banyak model pembelajaran lainnya yang dapat dipilih dan digunakan oleh setiap guru. Guru juga bisa mendesain atau membuat model pembelajaran yang disesuaikan dengan mata pelajaran yang akan diajarkannya. Tujuan utama model dan prinsip pembelajaran ini adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam model pembelajaran ini perlu diingat bahwa tidak ada model pembelajaran yang paling efektif untuk satu mata pelajaran. Jadi model pembelajaran ini sangat bervariasi. Yang ada adalah satu atau beberapa model pembelajaran yang efektif untuk mata pelajaran tertentu. Jadi model pembelajaran itu tidak bisa disamaratakan pelajaran satu dengan pelajaran yang lain, di mana pembelajaran satu dengan model tertentu bisa efektif, tapi belum tentu dalam pembelajaran lain dengan model yang sama itu bisa efektif. Semisal dalam pembelajaran matematika dengan model A, belum tentu dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan model yang sama itu efektif, dan belum tentu hasil dari model tertentu atau satu model itu memberikan hasil yang memuaskan. Jadi guru bisa berinovasi atau menggabungkan dua model jadi satu untuk proses pembelajaran selanjutnya. Sekian dari pemaparan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.